terkait dengan cek hasil penilaian kesesuaian, apakah bisa atau hasilnya bagaimana, pernah kita bahas di video sebelumnya dan ternyata banyak yang belum puas ya, bahkan ada yang protes ya, menganggap berita tidak benar ya, berita bohong atau hoax dan lain sebagainya. Yuk, cermati video ini biar teman-teman sahabat sekalian tidak salah paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu sahabat semua, sahabat Sklopedia dimanapun berada, jumpa lagi di channel ini tentunya. Dan di video ini kita akan memberikan video lagi memperjelas berkaitan dengan video kami sebelumnya, yang mana di video sebelumnya kita sudah memposting ya, kurang lebih seperti ini ya, seperti ini nih sebelah sini ya. Nah, jadi kita sudah membuat video tentang bagaimana sih cara cek penilaian kesesuaian. Tapi banyak teman-teman yang belum puas ya, belum puas, protes dan lain sebagainya. Perlu pahami baik-baik teman-teman ya, bahwa video yang kami buat ini adalah untuk menjawab ya, menjawab kepenasaran teman-teman terkait dengan kepenasaran untuk mengecek nilai hasil kesesuaian itu apa bisa ya, apa bisa, ini jelas ya, apa bisa. Nah, di video ini ya teman-teman, khususnya di channel yang teman-teman belum lihat, silahkan bisa dicek di channel ini, channel Sklopedia ini. Di video sebelum ini sudah ada ya, cek nilai apakah bisa. Nah, itu terjawab di situ sebenarnya teman-teman. Hanya mungkin teman-teman yang tidak mau repot ya, melihatnya hanya sepintas, hanya sebentar, sehingga seperti tersesat ya, seperti menganggap video kami ini kurang baik, kurang bagus. Padahal di situ sudah menjelaskan sangat detail dan sangat-sangat bermanfaat teman-teman ya. Silahkan dicek lagi kalau memang teman-teman belum percaya ya. Nah, terkait video ini memang teman-teman ya, ini kami buat untuk menjelaskan hasil penilaian kesesuaian itu bagaimana hasilnya. Nah, kalau teman-teman kemarin CAT ya, pada saat penilaian atau tes P3K di gelombang 1-2 atau di tahun lalu itu kan selesai ya, chat dan ada nilainya. Ya, berbeda dengan penilaian kesesuaian atau observasi. Setelah teman-teman masuk login ya untuk penilai di portal SIM penilaian kesesuaian ini, nanti akan langsung tampil seperti ini kalau sudah selesai ya. Jadi kalau sudah selesai hanya tampil seperti ini, tidak ada menu lihat nilai. Ya, sekali lagi tidak ada menu lihat nilai. Ya. Nah, adapun daftar nilai hasil kesesuaian ini perlu kami tegaskan lagi, perlu kami perjelas bahwa yang kami buat kemarin itu untuk memberikan gambaran kepada teman-teman sekalian ya. Jadi untuk memberikan referensi, karena apa? Ya, karena kita peduli memberikan gambaran kepada teman-teman sekalian, khususnya yang menganggap penilaian kesesuaian itu tidak jelas dan lain sebagainya. Padahal ini kan cara yang menurut kami dan beberapa teman-teman yaitu lebih enak, tidak perlu tes lagi. Jadi cukup diobservasi. Apalagi kalau di sekolahnya ada formasi, itu ya sangat enak sekali ya, teman-teman tidak perlu mikir panjang lagi, mikir berat lagi untuk belajar ya dan lain sebagainya. Jadi tetap fokus mengajar di kelas ya, tidak perlu mempelajari materi-materi yang akan diujikan untuk tes, apalagi menggunakan CAT itu teman-teman ya. Nah, jadi kemarin juga sudah kita gambarkan ya, kalau teman-teman belum menyimak silahkan disimak dulu. Dan sebelum kita lanjut, seperti biasa teman-teman yang belum like, subscribe dan bunyikan notifikasinya, segera pencet dulu biar tidak ketinggalan update-update terbaru dari channel ini tentunya ya. Baik, ini ya, ini kita tidak tunjukkan secara real, secara langsung ya, karena kita tidak punya akses secara langsung ke sistem adminnya ya. Jadi ini sebagai referensi yang pernah kami ketahui ya dari hasil sosialisasi kemarin pada saat penilaian kesesuaian. Jadi nanti setelah selesai untuk penilaian observasi, setelah selesai ini nanti di admin ya, di akun admin ketika login nanti mereka bisa melihat nama, asal sekolah, pengawas ya sudah menilai atau belum, kepala sekolah sudah menilai atau belum, guru senior sudah menilai atau belum, dan nilai ya. Itu hanya admin, sekali lagi ya, hanya admin. Sampai di sini mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian bisa memahami baik-baik ya. Jadi tidak salah tangkap, tidak salah persepsi lagi ya. Itu. Nah, misalkan ada salah satu yang tidak menilai, misalkan pengawas sekolah tidak menilai.
tapi kepala sekolah dan guru senior tetap menilai, itu aman teman-teman. Kenapa? Karena nanti akan dibobot berdasarkan yang menilai saja. Ya misalkan kepala sekolah dan guru senior ya akan dibobot capseknya 70%, guru seniornya 30%, kurang lebih seperti itu. Nah, misalkan pengawas sekolah dan guru senior juga tidak menilai, kepala sekolah saja yang menilai. Itu juga aman teman-teman ya, bisa tetap nanti langsung 100% diambil dari observasi yang dilakukan oleh kepala sekolahnya ya. Itu teman-teman. Nah, terkait ini maka kemarin kami informasikan agar teman-teman juga terus memantau, mengawal, memberikan informasi kepada tim-tim penilai dan juga menunjukkan kinerja dan kompetensi yang baik agar para penilai itu tidak ragu ketika memberikan jawaban terbaik atau melakukan observasi yang terbaik untuk Bapak Ibu sahabat semuanya ya. Itu. Nah, terkait dengan soal-soalnya ya, ini juga teman-teman kebanyakan memang menanyakan tentang kinerja dan kompetensi ya. Untuk kompetensi itu banyak seperti survei lingkungan belajar kalau teman-teman pernah bekerja seperti itu ya. Jadi terkait kompetensi, dan untuk kinerjanya itu banyakkan jawabannya adalah setuju, sangat setuju ya, tidak setuju, ragu-ragu, seperti itu. Jadi seperti survei begitu teman-teman ya, diobservasi ya. Begitu. Nah, adapun soal-soalnya kita tidak bisa tunjukkan karena itu melanggar undang-undang ITE tentunya ya. Nah, teman-teman sekalian, juga perlu diketahui bahwa untuk penilaian ini ya, kompetensi dan kinerja itu tidak di rata-rata secara lurus, melainkan ada bobotnya ya. Dan nanti sistem akan secara otomatis mendeteksi ya, untuk nilai kompetensi itu 40% dan kinerjanya 60% ya. Nah, itu nanti setelah selesai baru dinas dan BKD akan melakukan verifikasi teman-teman. Akan dilakukan verifikasi atau validasi dan juga sekaligus mereka melakukan penilaian kesesuaiannya. Cara menilai mereka bagaimana? Mereka cukup melakukan pembobotan. Nah, itu. Dan juga tetap mempertimbangkan data pelamar sesuai juknisnya ya. Data pelamar apa ya? Kalau mempertimbangkan data pelamar tentu besar kemungkinan ada riwayat, masa kerja ya, dan juga berkas-berkas pendukung juga itu bisa menjadi data pelamar ya. Nah, data-data pelamar itu yang juga menjadi pertimbangan oleh dinas dan BKD memberikan pembobotan ya. Sekali lagi itu jadi banyak aspek ya terkait dengan observasi yang dinas dan BKD lakukan. Nah, berkaitan dengan teman-teman yang menganggap bahwa itu KKN atau hal-hal yang boleh dikatakan negatif ya, itu di luar dari informasi yang kami sampaikan, karena kami yakin bahwa pelaksanaan ini akan selalu terpantau oleh sistem ya Kemdikbud. Dalam hal ini tetap transparan, akuntabel ya, dan juga validitasnya tetap terjaga. Nah, nanti setelah selesai panitia daerah akan mengusulkan formasi atau menetapkan usulan formasi kepada guru-guru yang masuk di ranking sesuai dengan formasi yang dibutuhkan. Misalkan matematika butuhnya 3, lalu di ranking nilainya atau setelah dilakukan pembobotan 3 tertinggi di atas akan diusulkan penempatan dan diusulkan ke panitia pusat ya. Jadi kurang lebih gambarannya seperti itu. Dan mudah-mudahan teman-teman ya tidak lagi galau, tidak lagi salah persepsi ya, bahwa video yang kami berikan kemarin ya itu kita bahas ya, cek nilainya, alurnya seperti apa ya. Jadi kalau teman-teman sebagai pelamar ataupun penilai ya, sekali lagi tidak akan bisa melihat nilainya. Sekian, semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan atau mungkin teman-teman kurang puas, tinggalkan di kolom komentar. Kalau bermanfaat juga boleh di like ya di video ini. Sampai jumpa di next video sahabat sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.